Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya fokusnya di servis HP, tapi kali ini kita akan membahas tentang counter. Berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah counter? Namun di sini untuk membangun sebuah counter itu relatif, tergantung dari modal kita, bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak dari yang nanti saya sampaikan. Bahkan untuk harga-harganya pun itu bukan angka pasti ya, bisa saja lebih mahal atau lebih murah. Jadi video kali ini hanya sebagai gambaran. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah tentang tempat. Yang namanya counter pasti harus punya tempat ya. Apabila kawan-kawan semua sudah punya tempat sendiri, itu akan lebih hemat. Berbeda dengan saya, itu tempat saya masih sewa. Ini tempat saya dengan ukuran lebarnya 4 meter, kedalaman atau panjangnya itu 6 meter. Biaya sewanya adalah 5.500.000 untuk 1 tahun. Jadi hanya untuk sewa 1 tahun itu sudah mengeluarkan biaya 5.500.000. Setelah tempat, yang berikutnya biasanya ada atau bahkan harus ada pada sebuah counter adalah etalase. Yang mana etalase untuk di counter saya. Oke, lanjut, kita lagi bahas tentang etalase. Etalase saya menggunakan 2 etalase dengan ukuran yang berbeda. Untuk yang pendek itu saya pesan menghabiskan biaya 1.400.000. Kemudian untuk yang panjang itu 1.800.000. Sehingga total keduanya saya menghabiskan uang 3.200.000. Setelah etalase, kita lanjut ke kawat ram. Mungkin namanya di beda tempat itu lain lagi, tapi kalau saya menyebutnya ini adalah kawat ram. Kalau nyari di online shop juga ketik kawat ram itu juga pasti akan muncul seperti ini. Ini kita menggunakan ukuran 45 cm, kemudian panjangnya itu 90 cm. Kawat ram dari keseluruhan counter sebesar ini, saya menghabiskan 30 kawat ram, yang mana harga satu kawat ramnya itu adalah 27.000. Jadi 27.000 dikalikan dengan 30, totalnya adalah 810.000. Kalau kawan-kawan belinya di online, pastinya ada tambahan ongkos kirim, yang mana ongkos kirim ini ke tempat yang berbeda, pasti ongkos kirimnya akan berbeda juga. Setelah kawat ram, tidak lupa ada cantolan ini. Namanya hook, H-O-O-K, kalau nggak salah seperti itu. Cantolan atau hook. Ini untuk panjang 10 cm, harga satuannya itu 1.200. Ada di online yang menjual lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi saya ratakan itu 1.200. Untuk counter saya itu menghabiskan 770 cantolan, kita kalikan dengan 1.200 sehingga ketemu 924.000. Etalase sudah, sewa ruko sudah, kawat ram sudah, cantolan sudah. Kemudian oke, sebelum lanjut ke yang lain, sepertinya untuk 3 barang tadi, etalase, kawat ram, cantolan, itu sudah cukup. Kita bisa membangun sebuah counter. Namun di sini ada tambahan-tambahan yang sifatnya adalah tidak wajib. Kalau memang masih ada budget lebih, bisa ditambahkan. Kalau memang budgetnya sudah mepet, tidak ditambahkan, tidak apa-apa. Ada lagi di sini ada namanya apa ini ya? Gantungan bundar, rak matahari. Saya juga beli di online, ada 3, 1, 2, 3 itu di pojok kecil. 3 ini saya menghabiskan 250.000. Kemudian kursi ini wajib nih untuk pelanggan kita duduk. Saya beli 4 itu habisnya 100.000. Satunya ini. Saya beli 4 100.000. Dah, rak, lanjut aja nggak apa-apa videonya.
Baik, kita lanjutkan lagi. Maaf ya tadi ada pelanggan sehingga sempat berhenti. Kita lagi bahas apa ya? Rak bulat. Harganya 250.000, kursi 200.000. Kemudian rak bolak-balik itu bagian depan. Kemarin saya sempat buat videonya itu saya salah harga, saya menyebutnya 130.000. Ternyata setelah saya cek ulang harga satunya itu 180.000. Sehingga dua itu totalnya 360.000. Itu sifatnya tidak wajib ya, ditambahkan boleh, nggak ditambahkan juga boleh. Kemudian rak baju seperti ini. Rak baju ini harga satunya itu 60.000. Keduanya itu jadi 120.000. Rak kaca kita buat global itu 250.000. Dan rak siku yang tambahan ini saya habisnya itu 180.000. Kemudian kayu keseluruhan sama pasang saya hitung 350.000. Semuanya sudah disebutkan dan setelah saya total ternyata termasuk etalase, sewa ruko dan lain sebagainya tanpa barang. Jadi belum menghitung barang itu totalnya 12.444.000. Sekali lagi totalnya 12.440.000 tanpa barang, hanya tempatnya saja. Mungkin ada yang berpikiran, wah 12 juta sedikit. Tapi mungkin ada lagi yang berpikiran, wah banyak sekali sampai 12 juta. Itu masih sangat-sangat bisa untuk dikurangi. Atau ditambah itu juga lebih bisa lagi ya. Dikurangi seminimal mungkin itu juga bisa. Bisa saja kalau saya kasih gambaran itu 8 juta. 8 juta itu sebenarnya sudah bisa. Hanya memang mungkin ada pengurangan jumlah kawat ramnya, kemudian pengurangan etalasenya, cantolannya, dan lain sebagainya. Jadi angka 12.440.000 itu bisa dikurangkan dan bisa ditambahkan. Kemudian untuk barangnya seperti apa? Nanti saya kasih tahu di video berikutnya berapa sih harga modal untuk satu barangnya, harga jual satu barangnya itu kan nanti bisa kelihatan berapa keuntungannya. Termasuk belinya di mana, nanti insya Allah saya sampaikan semuanya. Resiko apa sih dari berjualan aksesoris HP, itu juga ada resikonya, nanti kita sampaikan. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang dunia servis HP. Nanti saya akan kupas tuntas tentang dunia servis HP, alat yang dibutuhkan, modal membeli spare part, keuntungan yang didapatkan, resiko yang ditimbulkan, itu insya Allah akan saya kupas semuanya. Jadi yang belum subscribe dan berniat untuk membuka usaha counter HP, jangan lupa subscribe channel Teknisi Cungkring. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.